Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Hari ini kita mengawali kuliah kita yang pertama ya karena kemarin kemarin hari hari Kamis kemarin saya baru dikasih tahu kalau ada kuliah di hari di minggu kemarin dan Kamis kemarin saya tidak bisa masuk karena bersamaan ada dinas luar di luar kota. Hari ini kita kuliah apa? Hadis ahkam ya. Ya. Hari ini kita kuliah hadis ahkam. Nanti habis zuhur kita lanjutkan tafsir ahkam ya. Nanti linknya saya kirim ya. Habis zuhur nanti kita kuliah lagi. Setelah kita ini nanti akan kuliah dari jam kita kuliah hari ini dari jam 9.45 sampai dengan jam 11.15. Ada waktu 15 menit untuk persiapan sholat zuhur berjamaah. Persis jam 2 12.15 nanti kita awali kuliah lagi ya. Dan jam 12.15 kita akan kuliah lagi. Mari kita awali perkuliahan kita pada pagi hari ini jelang siang dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan ada interaksi yang barokah, interaksi keilmuan yang barokah yang akan memberkahi kita semua dengan ilmu, karena dengan ilmu hidup akan menjadi lebih berguna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bentar, kita lanjut. Hari ini kuliah hadis ahkam dan saya bukakan apa itu rencana program semester atau RPS kita. Saya share screen. Jadi ada beberapa yang akan kita diskusikan. Saya share ya. Ada beberapa yang akan kita diskusikan. Yang pertama yang jelas kita hari ini akan melakukan kontrak perkuliahan kita ya. Kontrak perkuliahan kita. Jadi diharapkan bahwa kita akan memahami istinbat hukum dari hadis-hadis Rasulullah, apakah itu fi'liyah, qauliyah maupun takririyah, dan ini berkaitan dengan masalah perkawinan, kewarisan, muamalah, hibah, wasiat, wakaf, dan hukum-hukum atau hudud wal uqubah. Dan materi kita adalah kita akan menyampaikan hadis-hadis ahkam yang ada hubungannya dengan apa? Dengan masalah hukum perkawinan. Nah, di ini sebentar, sebentar. Saya tutup dulu. Saya tutup dulu. Jadi materi kita selama satu semester ini dengan 40 dengan 14 kali tatap muka. Yang pertama kita akan menggali hadis-hadis tentang anjuran tentang nikah sebagai sunnah Rasul, anjuran nikah dan memilih jodoh. Kemudian kita juga akan membahas tentang nikah mut'ah, shighar, nikah muhalil, kemudian memadu istri dengan bibi, mahram, sepersusuan. Kemudian kita akan menggali tentang khitbah atau peminangan dan mahar, larangan meminang
wanita yang telah dilamar atau larangan melamar wanita yang telah dilamar, kemudian hadis tentang mahar, kemudian tentang wali dan syarat pernikahan, kemudian tentang walimah, tentang tolak dan iddah, kemudian tentang ketentuan halal, haram, syubhat dalam jual beli dan riba. Di situ ada hiar, jual beli dan sebagainya, kemudian menyerobot tanah, kemudian tentang hutang piutang, kemudian tentang waris, hibah, wasiat dan wakaf, kemudian tentang ketentuan-ketentuan hukum atau hudud. Mari dengan materi yang kita bahas ini kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai, dan dengan keridhaan Allah mudah-mudahan apa yang kita diskusikan manfaat dan barokah buat kita semua. Yang pertama, yang pertama, bentar. Yang pertama adalah tentang ini, bentar. Ini tentang memilih jodoh atau tentang anjuran menikah ya. Berkaitan dengan ini ada beberapa yang perlu kita diskusikan. Yang pertama adalah nikah sebagai sunnah Nabi. Ada dua, anjuran nikah dan memilih jodoh. Yang pertama adalah nikah sebagai sunnah Nabi. Yang kedua adalah anjuran menikah dan yang ketiga memilih jodoh. Berkaitan dengan nikah sebagai sunnah Nabi, hadis riwayat Sunan Tirmidzi, di Sunan Tirmidzi hadis yang ke-1000. Hadatsana Sufyan bin Waqi, hadatsana Hafsun bin Iyad an Hajat an Makhul an Abi Shimal an Abi Ayyub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang mendengar hadis ini adalah Abi Ayyub, dan Abi Ayyub berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Arba'un min sunanil mursalin, empat hal yang termasuk sunnah para rasul. Yang pertama adalah al-haya, malu, wa ta'atur, memakai wewangian, wasiwak, bersiwak, wanikah dan menikah. Jadi ada empat hal yang termasuk sunnah atau apa yang dilakukan oleh para nabi adalah malu. Malu ini tentu malu untuk berbuat buruk, malu untuk berbuat maksiat, malu untuk sombong, angkuh, dan sebagainya, atau malu untuk berbuat dosa. Rasa malu itu pasti akan dimiliki oleh setiap orang. Tapi jikalau ada orang berbuat dosa sudah tidak punya malu, maka sifat manusianya telah hilang. Sekali lagi ketika ada orang berbuat dosa dan dengan bangganya dia berbuat dosa, ketika ada orang berbuat maksiat, dengan bangganya dia maksiat, maka orang yang demikian ini udah bukanlah manusia. Karena bagaimanapun juga salah satu hal yang tidak akan mau diketahui oleh orang lain adalah aib. Berbuat dosa adalah bagian dari aib. Yang kedua adalah ta'atur, memakai wewangian. Berarti ini menunjukkan bahwa para nabi itu menyukai keindahan, menyukai kebersihan, menyukai kesegaran, dan memakai minyak wangi itu adalah tanda bahwa hidup itu harus bersih.
Hidup itu harus bersahaja dan memakai wewangian itu menandakan bahwa tubuh ini perlu tetap dijaga kebersihan karena ketika tubuh ini sudah tidak bersih, tidak pernah mandi, bajunya tidak pernah ganti, maka tentu akan mengganggu sekitarnya. Dan memakai wewangian itu supaya apa? Supaya bisa berlama-lama hidup berdampingan dengan banyak orang dan memakai wewangian itu juga ada makna majazi dimanapun kita berada maka tentu di tempat itu akan tetap memberikan manfaat kepada yang lain. Kemudian yang ketiga adalah asiwak. Asiwak itu berarti membersihkan menggosok gigi dengan siwak. Kenapa? Siwak itu termasuk sunnah Nabi. Kita oleh Allah dikasih mulut. Ketika mulut itu tidak pernah dibersihkan, maka gudalnya semakin banyak, sisa-sisa makanan juga banyak di situ. Kalau sisa-sisa makanan banyak di mulut, maka bau mulut akan berbau yang tidak sedap. Bersiwak itu artinya adalah menjaga kesehatan mulut dan gigi, dan ketika mulut dan gigi itu dijaga kesehatan, maka orang akan bisa tetap bersahaja menyampaikan bahasa lisan sebagai bahasa komunikasi. Akan tidak enak jikalau kita bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan orang, sementara mulut kita ini bau, mulut kita ini berbau tidak sedap, dan itulah yang kemudian menyebabkan komunikasi tidak lancar. Maka bersiwak, membersihkan mulut dan gigi, ini adalah bagian apa yang dilakukan oleh para nabi. Yang keempat adalah nikah. Nikah ini juga termasuk sifat-sifat kebutuhan manusia, kebutuhan biologis manusia, dan para nabi pun menikah. Jikalau ada orang yang tidak suka menikah, bahkan Rasulullah sendiri menegaskan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku. Siapa yang tidak akan suka tentang sunnahku, maka dia tidak termasuk umatku. Itu hadis yang pertama, hadis yang kedua dengan sanad yang cukup panjang sebagaimana yang saudara lihat di slide ya, yang saudara lihat di slide dan kemudian matan hadis saya kasih warna biru dan warna kuning itu. Baca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada ini kepada banyak perempuan itu ini kepada kaum kaum yang Rasulullah mendatangi tiga kaum yang datang kepada Rasulullah dan di situ disebutkan bahwa telah diceritakan telah diceritakan kepada Bukhari siapa Said bin Amr bin Abu Maryam dan telah mengabarkan kepadanya Muhammad bin Ja'far dan mengabarkan pula dari Muhammad Muhammad Ja'far dari Humaid dari Anas bin Malik dan Anas bin Malik menyampaikan bahwa ada tiga orang yang mendatangi rumah istri Rasulullah dan orang-orang itu mendatangi rumah istri Rasulullah dan mereka bertanya tentang ibadahnya Rasulullah. Dan setelah disampaikan bagaimana tentang ibadahnya Rasulullah, maka mereka merasa bahwa mereka masih lebih unggul dibandingkan dengan ibadahnya Rasulullah. Mereka sepertinya merasa itu lebih sedikit dari apa yang mereka lakukan. Kemudian mereka juga berkata bahwa ibadahnya tak ada apa-apanya dibanding dengan Rasulullah. Maka bukankah beliau sudah mengampuni dosanya yang telah lalu dan juga akan datang. Maka seorang di mereka berkata, sungguh aku sholat malam selama-lamanya. Kalau Rasulullah sholat mengambil separuh malam atau sepertiga malam terakhir,
maka orang ini dengan bangganya mengatakan bahwa aku semalaman itu sholat sepanjang sepanjang hidupku selama-lamanya. Dan yang lain lagi menceritakan bahwa mereka menjadi perempuan dan tidak akan menikah selama-lamanya. Kemudian datang lagi di antara mereka juga mereka berkata begini dan begini. Dan disitulah yang kemudian disebutkan bahwa adapun aku demi Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Jadi ketika sekelompok orang itu menyatakan demikian dan demikian, maka Rasulullah menyampaikan bahwa aku, adapun aku demi Allah, wallah adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Jadi orang yang paling bertakwa di antara laki-laki yang menunjukkan amal-amalnya tadi. Dan Rasulullah menyatakan adalah paling bertakwa di antara mereka. Antum alladzi qultum kaza wa kaza ma wallah inni la asyakum lillah. Engkau setelah mengatakan demikian dan demikian, maka demi Allah, sesungguhnya aku ini la akhsyakum. Sesungguhnya aku lebih takut lillah kepada Allah daripada kamu semua. Watqakum dan aku lebih bertakwa daripada kalian semua. Walaupun toh demikian, kemudian Rasulullah menyampaikan pada mereka, lahu lakinni asumu wa aftiru. Akan tetapi walaupun toh demikian, aku juga puasa, aku juga berbuka. Kemudian wa usolli wa arkut, aku juga sholat, aku juga istirahat. Berarti Rasulullah membagi antara puasa dan tidak puasa itu seimbang. Antara sholat dengan istirahat seimbang. Dan yang terakhir, wa atazawwajun nisa. Aku pun menikahi perempuan-perempuan. Dan disinilah yang kemudian muncul matan hadis faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka akan sunnahku maka dia bukan golonganku, bukan umatku. Berarti kalau ada orang sepanjang malam itu sholat terus-menerus dan kemudian dia mengabaikan hak istrinya untuk mendapatkan nafkah batin di malam hari itu, tubuhnya tidak mendapatkan jatah istirahat, maka orang itu sama dengan mendolimi dirinya dan mendolimi istrinya, mendolimi keluarganya. Begitu pula, jikalau mereka menyatakan bahwa mereka sepanjang malam tidur, sepanjang malam mereka sholat, maka itu juga dia zalim terhadap dirinya, juga zalim terhadap istrinya. Begitu pula, setiap manusia itu juga secara sunatullah, secara biologis manusia diciptakan itu bukan untuk di zaman itu aja. Tapi ada kelanjutan. Lantas bagaimana jika manusia tidak mau menikah? Bagaimana generasi penerusnya? Karena di antara orang menikah itu adalah menjaga keberlanjutan dari kehidupan manusia itu. Jika semua manusia tidak ada yang mau menikah, tidak punya anak, maka dalam generasi itu manusia akan habis. Setelah itu generasi berikutnya tidak ada penggantinya. Maka nikah itu juga termasuk sunnah Rasul. Karena apa? Rasulullah juga menikahi perempuan-perempuan. Dan disitulah kemudian Rasulullah menegaskan, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, bahwa nikah sebagai sunnah. Sekali lagi, nikah itu sebagai sunnah. An nikahu min sunnati, faman ya'mal bisunnati falaisa minni. An nikahu nikah itu min sunnati adalah termasuk sebagian dari sunnahku. Dari apa yang aku lakukan. Dari apa yang aku perbuat dalam hidup ini. Fama ya'mal, fama lam ya'mal dan barang siapa yang tidak mengerjakan bisunnati dengan sunnahku. Apa disunnah apa? Sunnah nikah. Siapa yang tidak mengerjakan sunnah nikah itu, maka Rasulullah menegaskan, falaisa minni, maka dia bukan termasuk umatku. Karena itu,
Rasulullah memerintahkan tazawwaju, menikahlah kalian semua, fa inni, maka sesungguhnya aku mukatsirum bikumul umam, dan dengan menikah itu akan memperbanyak umat. Lantas bagaimana kalau kemudian menikah kemudian tidak mau punya anak, wong membatasi anak aja itu juga bisa membatasi umat Rasulullah. Lantas bagaimana dengan yang tidak menikah? Tidak mungkin orang tanpa menikah tiba-tiba punya anak, kecuali ayam. Ayam tidak pakai kawin, kawin tapi bertelur. Kambing kibas tidak pakai kawin tapi bisa bunting. Sapi tidak pakai kawin tapi bisa bunting. Dengan apa? Kawin suntik. Manusia tidak demikian. Manusia harus tetap menikah. Wa man kana dza taulin, wa man kana dza taulin, dan barang siapa yang memiliki kemampuan fal yangkih. Rasulullah memerintahkan fal yangkih, maka hendaklah menikahlah kalian. Kemampuan untuk apa? Untuk menjaga bahtera rumah tangganya. Kemampuan apa? Kemampuan untuk memberi nafkah lahir dan nafkah batin. Baru wamal lam yajid, dan barang siapa yang tidak mampu fa'alai bisyam, maka hendaklah berpuasa. Fa inna sauma, karena sesungguhnya puasa lahu wija, akan menjadi tameng. Jadi ketika ada seseorang tidak mampu memberikan nafkah lahir, belum bekerja dan kemudian belum bisa memberi nafkah, tapi nafsunya begitu besar, jikalau dia menikah dan memaksa menikah, maka dia akan membiarkan terlena dan terlunta-lunta istri dan anak-anaknya. Dan inilah yang kemudian makruh, jikalau kemudian ada orang yang hanya besar nafsunya tapi tidak bisa memberikan jaminan penghidupan, maka Rasulullah memberikan solusi fa'alaih bisyam, maka hendaklah berpuasa, karena dengan berpuasa itu akan meredam nafsu birahinya, akan mampu meredam nafsu syahwatnya, dan itulah yang disebut dengan fa inna sauma lahu wija, karena sesungguhnya puasa tidak akan menjadi perisai. Kemudian hadis berikutnya, bab berikutnya tentang anjuran menikah sekarang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari, hadis yang ke 1772 dan 4677, dan bisa dilacak di Sahih Bukhari dengan dengan sanad hadis yang saya tulis dalam warna putih itu, an Abdan an Hamzah an A'mash an Ibrahim an Alqamah qala baina ana amshi ma'a Abdullah radhiyallahu an faqala kunna ma'an Nabi. Berarti siapa yang menceritakan ini adalah Abdullah, adalah Abdullah, dan dia berkata, kunna ma'an Nabi, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi bersabda, man istata'an man man al ba'ata fal yatazawwaj. Man, barang siapa istata'a, yang mampu al ba'ata. Untuk apa? Memberikan nafkah. Siapa yang mampu memberikan nafkah, maka ketika ada orang yang mampu memberikan nafkah, apakah nafkah batin atau nafkah nafkah lahir maupun nafkah batin, maka Rasulullah memerintahkan fal yatazawwaj, maka hendaklah menikah, fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu akan mampu menundukkan pandangan mata. Kenapa? Karena dengan menikah, kalau orang yang belum menikah itu kan mata kan liar banget. Melihat wanita cantik sudah kepingin tidur dengannya. Melihat orang yang seksi sudah tertarik begitu. Sehingga menjadikan matanya jelalatan atau mata keranjang.
Maka ketika sudah menikah, maka dalam pikiran ini, oh, aku di rumah sudah ada wanita yang halal. Makanya dalam satu riwayat ketika engkau melihat di luar itu rumput rumput hijau, cepatlah pulang karena di rumah ada rumput yang lebih halal. Ada daun hijau di luar, maka cepatlah pulang karena di rumah ada yang halal. Itulah yang maknanya bahwa ketika menikah itu sudah ada tambatan hati, ada arah di mana dia harus bersarang, di mana dia harus menumpahkan curah dan kasih sayangnya, di mana dia harus menumpahkan keinginan-keinginan biologisnya, dan ketika pulang di situ sudah ada yang halal yang siap menunggu dan siap memberikan wasilah untuk ibadah melalui apa? Melalui pernikahan itu. Itulah yang disebut dengan fa'inu aghadulil basar. Bahkan wa ahsanul farj akan menjaga farji, kemaluan, akan menundukkan pandangan dan sekaligus menjaga kelamin. Namun wa man lam yastati, dan barang siapa yang tidak mampu fa'alaihi bisaum, cukuplah baginya untuk berpuasa fa innalahu karena dengan puasa itu akan menjadi benteng perisai untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kemudian dari sini barangkali ada yang ingin ditanyakan. Sekali lagi, barangkali di sini ada yang ingin ditanyakan. Saya persilahkan. Mas Reza, Mas Naufal, ada yang ditanyakan? Halo, Mbak Zuliana, ada yang ditanyakan? Silahkan. Ah, ini silahkan dijawab ya. Bagaimana pandangan saudara selaku Gen Z, generasi Z, yang saat ini dihadapkan pada tantangan-tantangan media yang sangat vulgar, media yang sangat bebas dengan apapun yang mengarah pada tindak kemaksiatan dan tindak penyimpangan. Bagaimana menurut Anda, Mas Noval, Reza, atau Mbak Zulana, atau Mbak Azza? Silahkan, bagaimana pendapat Anda tentang itu? Silahkan, ada yang ditanyakan? Begini Pak, ketika ada seorang laki-laki, dia Mm-mm. itu ingin menikah, tapi dia itu tidak mempunyai harta sama sekali, tapi dia itu dipaksa untuk menikah. Apakah Mm. hukum nikahnya itu hukumnya sunnah, Pak? Kalau begitu, Pak. Mm-mm. Dia mampu nggak? Andaikan dia dipaksa menikah, mampu memberi nafkah nggak? Dia itu dipaksa menikah, dia itu tidak mampu, Pak. Tidak mampu untuk membiayai nafkah gitu. Kira-kira setelah menikah bertambah sengsara atau bertambah ada perubahan yang ke arah yang lebih baik? Semisal dia itu sudah menikah, akhirnya lambat laun tiba-tiba itu ya tidak ada apa itu perkembangan sama sekali Pak, ya tetap begitu-begitu aja, tidak ada perkembangannya gitu Pak. Ya, itu berarti bisa makruh, bisa haram, Mas. Jadi kalau ada seorang laki-laki menikah, walaupun itu dipaksa, setelah menikah dia tidak mampu memberikan nafkah, bahkan menjadi beban, bahkan menjadikan sengsara kehidupan itu bisa makruh, bahkan bisa haram kalau sampai menyakiti, hanya minta kelon aja, tapi tidak mau memberi makan itu kan dia zalim itu. Laki-laki itu kan ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpin
istrinya itu kan ada dua sebab itu. Yang pertama bima faddalallahu ba'dhum ala ba'din karena laki-laki itu punya kelebihan dalam akal dan okol, ya. Laki-laki itu akan menjadi pemimpin kepala rumah tangga karena lebih kuat akal dan okolnya. Akalnya lebih kuat, okolnya juga lebih kuat. Andaikan bergelut begitu ya. Kekuatan mana antara laki-laki sama perempuan? Kecuali yang perempuan itu pendekat loh ya. Le, man- Cuma laki-laki itu kadang-kadang nafsunya besar, nafsunya besar 5 menit selesai begitu. Perempuan kan enggak. Lah, yang kedua, wabima anfaku. Wabima anfaku karena laki-laki itu punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Bagaimana perempuan? Perempuan tidak punya kewajiban memberikan nafkah. Kalau tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah, berarti perempuan tidak wajib bekerja. Tapi apakah boleh perempuan bekerja? Boleh, karena ini dalam rangka menopang ekonomi juga, tapi tidak wajib. Yang punya kewajiban itu adalah laki-laki. Lantas bagaimana kalau ada laki-laki tidak mampu memberikan nafkah, memaksa dia menikah, maka sebetulnya berangkat dari ayat ini, selagi berangkat dari ayat ini, dia sudah kehilangan martabat sebagai seorang suami 50%. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa dia sudah sudah kehilangan hak sebagai suami yang kawamun. Bahkan kalau kemudian ada ada kan pernah ya ada di mana ya di Cina ya. Ini saya lihat di satu harian di Surabaya 25 tahun yang lalu. Jadi ada seorang laki-laki itu operasi ganti kelamin jadi perempuan. Kemudian ada perempuan yang lesbi. Jadi ini ada laki-laki yang bencong akhirnya operasi ganti kelamin jadi perempuan. Kemudian ketemu laki-laki yang sebelumnya adalah perempuan yang ganti kelamin. Ternyata Allah menakdirkan dua-duanya itu bertemu menjadi suami istri. Jadi yang laki-laki itu sudah operasi jadi perempuan, yang perempuan operasi jadi laki-laki. Kalau yang perempuan operasi jadi laki-laki itu bisa ulek-ulek kan bisa ditempelkan di situ. Kalau perempuan kan ya, ya tapi itu kan juga bisa bisa jadi apa ya? Ya, begitulah hidup ya. Jadi sekali lagi Mas Noval, kalau bagaimanapun juga, selama ada keinginan untuk bekerja, taruhlah sekarang Mas Noval kepengen kawin, toh? Mas Noval kepengen nikah, Mas. Umur berapa? Oke, Pak. Masih umur 19. Oh, 19. Nggak apa-apa, kakak saya 17 tahun menikah, dia juga tetap jadi manusia kok. Lah 19 tahun itu sudah memenuhi undang-undang pernikahan itu. Jadi undang-undang perkawinan yang terbaru, usia perkawinan laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun. Sama-sama 19 tahun. Jadi Mas Naufal sudah boleh nikah itu sudah memenuhi syarat. Kalau mau nikah nikah aja daripada pacaran ke sana kemari. Ya. Nah, itu habis itu bisa bekerja bareng-bareng. Ada di sini yang diinginkan Mas Naufal. Masih belum, Pak. Masih belum Oh, belum. ada dana. Ya. Masih belum Ya, ada dana. misalkan hanya sebagai contoh, kalau bisa ya di atas 20 tahun lah Mas Naufal, sampai Mas Naufal sudah bisa bekerja, sudah lulus kuliahnya. Lah, misalkan Mas Naufal masih kebelet nikah gitu ya, nikah aja. Tapi tetap ada semangat untuk apa? Seperti ini orang ini yang luar biasa, ini orang Madura itu. Luar biasa itu. Jadi tak lihat dari Bangkalan yang ada di Surabaya, Sidoarjo itu tak lihat
kecil-kecil sudah menikah, tapi begitu menikah, Masya Allah, daya juang untuk mencari nafkah itu luar biasa. Ada yang jual sate, ada yang jual apa itu bebek goreng, ada yang jual penyetan. Itu di desa tetangga itu saya ketemu. Jadi tak tanya waktu itu dia umur berapa? Umur 18 tahun. Yang laki-laki itu waktu itu umur 18 tahun, yang perempuan umur 16 tahun. Dan dia setelah menikah dia berani keluar dari tempat tinggalnya dan jualan jualan apa? Jualan sate ayam itu. Itu saya ketemu 20 tahun yang lalu. Sekarang itu sudah berhasil itu jualan sate. Bahkan bisa beli tanah, bisa buat rumah dan rumahnya cukup bagus. Sekarang jadi juragan sate ayam dan sate kambing. Apa artinya? Selama walaupun saat ini belum bekerja, ada semangat kebersamaan gotong royong yang luar biasa antara suami dan istri. Selama kita masih punya usaha dan ikhtiar, tetap tidak akan kelaparan, tetap bisa makan kok. Ah, itulah yang kemudian disebutkan ya ma'syara sabab ini stata'tum minkumul ba'ata wahai para pemuda jikalau kamu mampu untuk mencari mampu untuk apa? Mampu untuk menafkahi al ba'ata, mampu menafkahi mampu menafkahi berarti mampu bersemangat untuk mencari mencari pekerjaan, mencari rizki untuk kebutuhan primernya, kebutuhan sekundernya, dan ada semangat untuk berjuang mencari nafkah itu. Bahkan disebutkan di dalam ayatnya iyakunu fuqara yughnihumul iyakunu fuqara jikalau kamu fakir yughnihimullahu maka Allah akan mencukupkan. Jadi misalkan Mas Naufal ini kebelet nikah begitu, tetap gak apa-apa. Tapi nunggu memenuhi syarat ya, minimal usianya berapa tadi? Di Undang-Undang Perkawinan 19, tahun 19, 9 tahun. 19 tahun. Daripada pacaran dan pacaran itu nambah dosa. Apalagi belum apa-apa sudah dibawa ke sana kemari. Sudah dibawa ke sana kemari. Tuh. Lanjut ya. Ada pertanyaan lagi? Mbak Juliana? Ah, ini tadi belum dijawab pertanyaan saya tadi. Bagaimana pendapat Anda berkaitan dengan fenomena sekarang ini? Fenomena belum dinikah tapi sudah dibawa ke sana kemari ibarat baju begitu. Belum dibeli tapi baju itu sudah dipakai. Bagaimana pendapat Anda dengan fenomena begitu? Jika dihubungkan dengan materi kita ini. Silakan, Saudara Azza, bagaimana pendapat saudara? Ada, Mbak Azza? Posisi ada di mana ini? Gimana pendapatnya Mbak Juliana? Pendapat saya, kalau itu kan tantangan buat menguji keimanan ya, Pak. Iya, Jadi tadi kan dijelaskan kalau tidak sanggup untuk menikah, maka solusinya adalah berpuasa. Kalau orang itu tidak berpuasa, berarti memilih untuk berbuat maksiat ya, Pak. iya Mas ya. Terus bagaimana pendapat Mbak Juliana? Apalagi ada model sekarang begini. Wes, aku ndak mau dijodohkan. Aku harus pacaran dulu supaya mengenal karakternya, mengenal wataknya. Bagaimana dengan model begitu? Model perempuan seperti itu atau model laki-laki seperti itu? Aku harus kenal dulu, aku harus pacaran dulu. Kalau pacaran itu secara otomatis kalau mau mau mengenal diajak keluar kan mau kan ya? Bagaimana menurut saudara? Gimana Kalau menurut menurut Mas Noval?
Nah, itu makanya perlu dipegang ya, walaupun walaupun ini memang kata Gomblo. Pernah dengar kata Gomblo? Gomblo itu penyanyi Surabaya yang meninggal muda. Gomblo itu pernah bikin lagu yang liriknya begini. Kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa coklat. Nah, itu. Jadi kalau seorang laki-laki perempuan yang masih usia belia, masih usia SMA, masih usia SMP atau kuliah di awal-awal begini, kemudian ketemu perempuan dan kemudian sampai melekat cintanya dan merupakan mereka itu kemana-mana berdua, maka kata Rasulullah kalau ada laki-laki dan perempuan berduaan yang ketiga adalah setan. Setan inilah yang kemudian akan membisik-bisikkan di hatinya, di pikirannya, di keinginannya, di nafsunya. Untuk apa? Untuk berbuat apa? Berbuat maksiat dan kemaksiatan itu kemaksiatan itulah yang kemudian sudah tahu itu perbuatan dosa, tapi karena sudah dikuasai oleh nafsu birahinya, maka dia akan bersifat permisif dengan pikiran, enggak apa-apa, nanti kalau ada apa-apa akan bertanggung jawab atau apa, bertaubat dan sebagainya. Karena tahun 2005-an saya pernah buat acara di RKPD Radio Khusus Pemerintah Daerah. Saya pernah bikin program siaran bimbingan penyuluhan dengan angle program bimbingan remaja Islam. Satu ketika ada pendengar yang bertanya, bagaimana hukumnya Ustadz? Aku ini diajak oleh pacar saya keluar rumah dan kemudian pacar saya itu kemudian memeluk saya, mencium saya sampai tidak pakai baju. Tapi sepanjang mulai dipeluk, dicium dan sebagainya, saya istighfar. Saya ini istighfar. Apakah yang saya lakukan ini berdosa, Ustadz? Ada yang bertanya begitu. Jadi merasa bahwa dengan istighfar itu menghapus dosa dan kesalahannya. Bagaimana menurut Mbak Juliana begitu itu? Berdosa enggak? Misalkan Mbak Juliana ini diajak pacarnya mojo di bawah pohon cipuluan begitu. Kemudian pacarnya Mbak Juliana ini meremas-remas tangan nih Mbak Juliana. Mbak Juliana kemudian diem aja. Setelah itu dirangkul sama pacarnya, dicium kakinya, dicium kakinya. Bagaimana? Ini berdosa enggak? Berdosa nggak sih, Pak? Soalnya kan waktu itu si perempuan punya punya waktu untuk menolak, maksudnya Ya, mengalahkan nafsu. Apa ya? ya, Kalau tadi kan berduaan, ketiganya setan, ya, bisikan gitu kan. Jadi yang perempuan itu berhak menolak, berhak memberontak lah istilahnya. Kalau cuma beralasan saya sudah istighfar, terus dosanya nanti kehapus, ya enggak bisa tuh, Pak. iya. Makanya itulah katanya kata Gomblo, kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa. Tai kucing itu kan bau banget kan ya. Tapi kalau kadang-kadang atas nama cinta begitu. Katanya kamu cinta padaku. Kenapa kamu tidak mau saya sayang. Nah, mencium itu katanya sebagai lambang sayang katanya. Jadi ciuman-ciuman maksiat itu dikatakan tanda sayang. Padahal itu adalah maksiat. Itu. Kemudian ini kita share lagi materinya ya. Kita lanjutkan ya. Ini memilih jodoh. Ini memilih jodoh. Kelihatan nggak materinya? Kelihatan, Pak. Ya. Ini di dalam Sahih Bukhari, dilihat di Sahih Bukhari hadis 4700. Sekali lagi di Sahih Bukhari hadis ke 4700. Hadasana Musaddad, hadasana Yahya an Ubaidillah, qala hadasani Sa'id
bin Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Berarti sahabat Rasulullah yang menceritakan ini adalah Abu Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tungkahu al mar'atu li arba'in." Tungkahu dinikahi al mar'atu seorang perempuan li arba'in sebab dengan empat perkara. Apa empat perkara itu? Yang pertama, lima liha. Ada laki-laki menikahi seorang perempuan. Oh, dia orang kaya, anak kaya, wes sendenan. Ibarat itu sendenan jati gitu. Wes gak popo, aku gak durung mergawe sak semester telu. Nikah yang penting mertuaku sugih. Yang penting mertuaku sugih sembarang wes dituruti mertua. Sehingga pakai M5 mangan madep mantep mangan melu mara tuwa. Ditambah MP itu mertua muring-muring minggat. Jadi madep mantep mangan melu mara tuwa muring-muring minggat. Jadi ada orang motivasinya begitu. Ada yang motivasinya adalah lihasabiha. Apa lihasabiha itu? Karena keturunannya. Ada yang motivasinya wajah maliha karena cantiknya. Wah, ini cantiknya kiwir-kiwir begitu. Cantiknya di luar nalar begitu. Jadi begitu lihat orang cantik begitu, udah dikejar-kejar. Yang keempat walidiniha karena agamanya. Tapi Rasulullah memberikan pilihan fadfar bidzatid maka pilihlah karena agamanya. Kenapa? Dengan memilih karena agamanya, taribat yadak akan menjadikan apa itu tangan ini tidak berdebu. Apa artinya? Tidak bersusah payah. Makanya satu ketika Gus Dur masih sugeng dalam pertemuan PW Ikatan Putra Nahdlatul Ulama pada tahun 90-an saat beliau menjadi pengurus PBNU, beliau diundang di kantor PW bahwa orang menikah itu idealnya dengan jurus 1.000. Jurus 1.000. Jurus 1.000 dengan hadis ini jurus 1.000. Yang pertama, mal itu nol. Nasab itu nol. Jamal itu nol. Din itu satu. Sekali lagi, harta itu nol. Angka nol. Nasab itu angka nol. Kecantikan itu angka nol. Dan din itu nilainya satu. Orang menikah idealnya dapat 1.000. Wis ayu, wis sugih, anake wong pangkat, ayu menos-menos, agamane kuat. Itu luar biasa. Kayak di sebelah saya ini, wis anake wong sugih, keturunan wong apik, ayu, agamane kuat. Apal Quran pisan. Iki berarti entuk sewu iku. Tapi kalau tidak dapat 1.000, bisa 100. Berarti bisa berkurang. Agamane kuat tapi gak ayu. Tapi sugih anake wong pangkat. Atau agamane kuat, ayu tapi gak sugih. Tapi anak wong pangkat. Ada agamane kuat, ayu, anak wong biasa tapi sugih. 100 berarti. Tapi kalau 100 tidak bisa, 10. Apa itu 10? Agamane kuat, ayu. Utawa anak wong pangkat, utawa sugih. Salah satu. Tapi jikalau kemudian harta Anda ada, nasab ndak ada, cantik ndak ada, agama ini kuat,
Maka Rasulullah untuk memilihkan pilihlah agamanya karena dengan agama itu akan menjadi kokoh rumah tangganya. Dan itulah yang disebut dengan fadfar bidzatiddin, maka menangkanlah agamanya karena taribat yadak akan menjadikan tangan kita tidak beruntung. Kalau tangan kita tidak beruntung berarti tetap eh, kalau tangan kita tidak berdebu maka kita akan tetap menjadi orang yang beruntung. Itulah yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Barangkali ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Silakan, Mas Aza, Mbak Aza, Mas Reza, Mas Muhaimin, ini Reza Muhaimin, Mas Naufal atau Mbak Juliana. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Loh, tidur semua tah ini? Wah, kacau ini. Tidak ada, Pak. Silakan, Mas Naufal. Gimana? Ini, Mas Naufal, tolong dijawab. Ini ada seorang duda, suka kejar-kejar janda, suka kejar-kejar janda, tapi yang penting apa? Puas nafkah batinnya. Bagaimana menurut Mas Noval? Bagaimana menurut Mas Noval? Mana Mas Noval ini sudah toh? Jomblo, Pak. Oh, belum, belum nikah. Tapi Belum, sudah Pak. pacaran berapa kali Mas Noval? Belum, Pak. Belum. Waktu Belum SMA jadian, kemarin Pak. itu yang hidungnya di depan itu, Boten, Pak. enggak punya. Jomblo, Pak. Oh, Punya, Pak. belum. Ya. Jomblo. Ya, nggak tahu kecantol, Pak. Kalau laki-laki itu bukan kecantol karena tidak ada cantolannya, keblegong. Kalau perempuan itu kecantol karena cari cantolan. Kebalik ya. Kalau laki-laki itu kebluwuk, keblegong. Kalau perempuan itu kecantol karena punya cantolan laki perempuan itu cari cantolan. Ya, Hmm. ya, ya. Barangkali silakan. Ada yang berpendapat? Monggo silakan. Cukup ya? Istirahat. Nanti kita lanjutkan habis sholat zuhur. Habis sholat zuhur. Saya kira itu. Ya, Pak. Tolong kameranya dibuka untuk absen. Saya pastikan yang ikut kuliah ini ada di tempat atau tidak. Tolong semuanya. Mas Reza dibuka. Kok gelap Mas Reza? Mas Muhaimin kok gelap? Ya. Oke, dibuka ya. Ini untuk laporan. Berarti masih melek semuanya. Saya kira itu. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti Baik. jam persis jam 12.15 ya. Kita Baik, lanjutkan Pak. kuliah mata kuliah yang kedua. Ya, Sholat zuhur. ya, Pak. Sekarang silahkan ke masjid. Siap-siap sholat jamaah zuhur ya. Saya kira itu. Kalau yang perempuan, Pak, kan Ya. perempuan ada nggak sholat, Pak? Hah? Ada perempuannya nggak sholat, Pak. Biasanya kan libur. Ini saya lihat dari visnya nggak libur kok. Saya tanya Mbak Aisyah libur nggak? Saya libur, Pak. Libur nggak? Ibu Nggak apa, Pak? Loh, libur nggak sholat. Tapi Eh, dari wajahnya,
Nggak libur itu. Kelihatan orang libur itu di bawah kelopak itu kelihatan. Makanya orang menikah itu tidak perlu dilihat keseluruhannya. Cukup lihat wajahnya itu sudah menandakan karakter itu. Jadi tidak perlu kalau menurut Dawud Zahiri itu ya, kalau ada seorang laki-laki mau melamar itu suruh telanjang gitu. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i cukup wajah dan telapak tangan itu sudah menggambarkan, sudah menggambarkan. Iya, apalagi Imam Chandra. Ya. Ya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.